Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pengantar multimedia. Kita mulai dari mendefinisikan multimedia. Multimedia adalah, secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu artinya banyak, bermacam-macam, beraneka ragam, lebih dari satu. Sedangkan media diambil dari kata medium yang artinya wadah yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Multimedia secara istilah, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan atau menyampaikan informasi dengan menggabungkan elemen multimedia, yaitu teks, gambar, animasi, audio, dan video, sehingga terjalin interaksi dengan penggunanya. Definisi multimedia menurut pakar. Ada banyak sekali definisi menurut pakar. Saya mengambil contoh beberapa saja ya. Yang pertama adalah menurut Vaughan, multimedia itu artinya kombinasi teks, suara, grafik, gambar, video, animasi, dan karya seni yang disampaikan dengan komputer dan dapat dimanipulasi secara digital serta dapat dikendalikan secara interaktif. Menurut Elsom Cook, multimedia adalah kombinasi berbagai saluran komunikasi menjadi sebuah pengalaman komunikatif yang terkoordinasi di mana interpretasi saluran lintas antar integrasi tidak ada. Menurut Reddy, multimedia adalah integrasi elemen beberapa media, yaitu audio, video, grafik, teks, animasi, dan sebagainya, menjadi sebuah kesatuan yang sinergis dan simbiosis, yang memberikan hasil lebih menguntungkan bagi pengguna ketimbang elemen media secara individual. Lalu menurut Turban dan kawan-kawan, multimedia adalah kombinasi paling sedikitnya dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, yaitu suara dan musik, lalu animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Menurut Robin dan Linda, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Dan terakhir, menurut Hofstadter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Mari kita membahas tentang elemen multimedia. Menurut saya, elemen multimedia itu adalah teks, gambar, animasi, audio, dan video. Inilah kelima elemen multimedia, dan inilah yang dimaksud dengan multimedia tentu saja. Nah, yang pertama kita bahas tentang teks. Teks adalah kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Teks itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah unformat text atau terkadang disebut plain text. Lalu yang kedua adalah format text atau kadang disebut rich text format. Dan terakhir adalah hypertext. Nah, sekarang mari kita membahas tentang unformat text atau terkadang disebut plain text. Di sini yang dimaksud dengan unformat text atau plain text ini adalah teks murni, yaitu teks yang masih asli, belum diberi warna, ya, belum dikasih warna, font, link, inline gambar dan seterusnya. Jadi teks di sini murni. Nah, untuk software pembuat
plain text atau unformat text minimal adalah Notepad ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita mengetik di Notepad, maka tulisannya murni ya. Begitu saja. Kalaupun kita bisa mengubah font dan ukuran, itu bukan teksnya yang diberikan format. Teksnya itu murni saja, warnanya hitam putih. Sedangkan untuk bahasa pemrograman ya, hampir semua bahasa pemrograman, misalnya Java, di sini misalnya katakanlah saya membuat program menggunakan software namanya JCreator, maka ketika saya mengetik di situ ada warnanya ya, ada warnanya. Nah, warna yang dimaksud di sini ini adalah fasilitas dari JCreator-nya, bukan teksnya yang diberikan warna, tetapi hanya fasilitas daripada softwarenya. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah unformat text itu adalah teks murni. Biasanya kalau ekstensinya adalah .txt. Yang kedua adalah teks yang biasa digunakan untuk melakukan pengkodingan. Karena ketika ada warna daripada suatu coding, itu sebenarnya hanya pewarnaan dari softwarenya, bukan teksnya yang berwarna. Nah, kalau teks yang berwarna itu bagaimana dong? Lah, itulah yang disebut dengan rich text format atau format text. Nah, jadi format text atau rich text format ini adalah teks yang sudah terformat, termodifikasi sehingga kita bisa menyisipkan warna, jenis font yang beraneka ragam, ukuran, serta jenis format yang lainnya. Bahkan kita juga bisa menyisipkan tabel, gambar, link, audio, bahkan video. Nah, software untuk membuat rich text format kita sudah sama-sama tahu ya. Kita biasanya menggunakan software namanya Microsoft Word. Ya, karena di situ bisa melakukan semua definisi yang tadi. Ya. Atau minimal kita juga bisa menggunakan software WordPad ya. Terakhir adalah hypertext. Jadi hypertext adalah teks yang memiliki fasilitas seling, di mana hypertext itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Hypertext Markup Language atau HTML. Ya, ini adalah bahasa standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di internet menggunakan format hypertext sederhana. Yang kedua adalah Extensible Markup Language atau XML. XML ini digunakan dalam pembuatan aplikasi sebagai penyimpan data sementara dan juga bisa digunakan untuk membuat desain pada aplikasi Android. Lalu gambar. Gambar adalah suatu perpaduan titik, garis, bidang, dan warna yang dikomposisikan untuk mencitrakan sesuatu. Gambar dibuat menggunakan alat gambar, minimal pensil, dan media gambar minimal kertas. Nah, di zaman sekarang kita bisa menggambar di kertas, kita juga bisa menggambar di komputer. Tetapi coba teman-teman perhatikan, misalnya katakanlah kita menggambar, ya software untuk menggambar apa sih? Ada banyak kan? Misalnya katakanlah bawaan Windows saja, misalnya Microsoft Paint, maka di situ pasti ada kertasnya dan pasti minimal ada tools yang namanya pensil. Jadi dengan adanya kertas dan pensil itu bisa disebut dengan menggambar. Bedanya adalah kalau tidak menggunakan komputer berarti pensil dan kertasnya asli ya. Dan untuk komputer berarti itu adalah menjadi sebuah tools seperti itu. Selain daripada gambar, kita juga harus mengenal apa itu foto. Pada dasarnya foto itu gambar. Nah, gambar yang seperti apa? Gambar yang diambil dengan menggunakan perangkat elektronik seperti handphone, kamera SLR, kamera digital, kamera GoPro, dan lain-lain. Ya, jadi bedanya kalau gambar itu, ya gambar murni itu digambar, kalau foto itu direkam dengan menggunakan perangkat elektronik. Selain itu ada juga yang dimaksud dengan grafik. Grafik itu apa? Jadi grafik adalah gambar yang memiliki arti bagi pembacanya. Semua simbol, bentuk, warna, dan lain-lain semuanya memiliki arti tertentu. Nah, misal nih ada grafik. Di sebelah kiri tuh ada warna hijau muda, ada warna hijau tua,
ada warna kuning, ada warna orange ya. Nah, semua warna itu ada artinya ya. Dimana hijau muda itu artinya ladang, dimana warna biru itu artinya pekarangan, hijau tua artinya tanah untuk tanaman kayu-kayuan, lalu oranye misalnya adalah untuk sawah. Dan teman-teman juga bisa melihat bentuknya juga punya arti ya, dimana yang biru tuh contohnya itu kan yang paling kecil, itu artinya sebesar 7,42%, sedangkan untuk yang hijau muda itu artinya 17,93%. Jadi warna dan bentuk semuanya ada artinya. Mari kita lihat juga contoh grafik di sebelah kanan. Di situ ada 2012, 2013, 2014 dan seterusnya sampai 2019. Grafik di sebelah kanan itu membicarakan apa sih? Membicarakan tentang jumlah pengunjung dari tahun 2012 sampai Desember 2019. Seperti itu. Jadi, semua warna, semua bentuk itu ada artinya. Format file gambar. Gambar yang disimpan di dalam komputer pasti yang memiliki format file. Pada dasarnya, format file gambar dibagi menjadi dua. Ada format file gambar yang dinamis atau bergerak, dan ada format file gambar yang statis atau tidak bergerak. Sebenarnya ekstensi gambar tentu saja ada banyak. Di sini saya contohkan saja beberapa. Untuk format file yang dinamis, yaitu yang bergerak, itu kita punya ekstensi namanya GIF. Singkatan dari Graphic Interchange Format. Ya. GIF itu gambarnya bisa bergerak seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini saya mengambil dari gambar GIF. Lalu ada juga format file statis. Format file statis itu ada JPG dan PNG. JPG itu singkatan dari Joint Photographic Expert Group, sedangkan PNG adalah Portable Network Graphic. Apa bedanya? Jadi JPG dia tidak mendukung warna transparan, sedangkan PNG dia mendukung warna transparan. Bukan berarti JPG lebih jelek dan PNG lebih baik. Ini hanya penggunaan daripada ekstensinya saja. JPG biasa digunakan untuk foto ya. Jadi misalnya kita punya kamera XLR atau kita punya HP, lalu kita jepret foto, maka hasil ekstensi filenya itu pasti JPG. Kenapa? Karena pasti tidak ada warna transparan. Beda seperti PNG ya. PNG itu biasanya digunakan untuk icon, logo, pokoknya yang mendukung warna transparan. Animasi. Animasi adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka akan terlihat seolah-olah bergerak. Misalnya nih, ada animasi di set 25 fps. fps itu artinya frame per second. Itu artinya animasi tersebut terdiri dari 25 gambar dalam 1 detik. Semakin besar nilai fps, maka akan dapat terbentuk animasi yang semakin halus. Ya. Nah, misalnya ini. Ini adalah dasar animasi zaman dulu, di mana kita membuat animasi menggunakan kertas, lalu kita susun kertas tersebut dan kita tampilkan secara bergantian. Ini contoh animasi yang masih manual, bukan menggunakan komputer. Sedangkan animasi yang menggunakan komputer, kita di kelas ini juga akan belajar, yaitu kita menggunakan software namanya Adobe Flash atau Adobe Animate, dimana kita menggambar secara berurutan ya, kita menggambar gambar yang banyak lalu kita tampilkan secara bergantian ya, jadi seolah-olah gambar tersebut hidup dan bisa bergerak. Audio. Sebelum membahas audio, mari kita membahas tentang suara atau sound. Suara atau sound adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Semua suara yang dihasilkan itu pasti ada getaran benda. Sedangkan audio itu adalah suara yang diolah menggunakan komputer dan disimpan sehingga suara tersebut bisa diputar atau dimainkan secara berulang-ulang.
Format file audio. Audio yang disimpan di komputer tentu memiliki format filenya. Tentu saja ada banyak sekali format file audio. Di sini saya contohkan beberapa saja ya. Yang pertama adalah WAV, itu singkatan dari waveform, biasa digunakan untuk menyimpan hasil rekaman suara murni. Yang kedua adalah MP3 ya. Itu dari MPEG layer 3. Biasa digunakan setelah diolah dengan menggabungkan semua audio, misalnya lagu ya, seperti itu. Lalu ada video. Video itu adalah hasil rekaman gerakan gambar yang diambil menggunakan alat elektronik, bisa dari smartphone, kamera digital, dan lain-lain. Video bisa disimpan, bahkan bisa diedit. Format file video ya, sama seperti yang sebelumnya bahwa format file pasti ada banyak. Di sini saya tampilkan hanya 2 saja. Yang pertama adalah MP4. Ini adalah format video yang paling sering digunakan, bahkan support di semua device. Lalu ada MKV, yaitu format video yang sering digunakan untuk membuat file video film. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam programmer dan salam pro gamer.